yang mendukung proporsional tertutup dalam rangka mendukung dan memilih Puan Maharani sebagai presiden untuk 2024. Setuju nggak Bang Ray? Terima kasih. Ini kayak tipe wartawan. Begini. Tadi saya tahu, saya pancing Bang Ray, teman nggak ngomong. Tanyakan lagi. Oke, yang terakhir mungkin dari Mbak, yang perempuan. Setelah itu nanti kita langsung pembicara. Perempuan kali ini ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan shalom. Saya dari Emma, dari DPD Kota PKI. Ya, sebenarnya masalahnya complicated ya. Kita harus segera memutuskan. Katakan tadi argumen menolaknya ini banyak sekali dan memang tidak cukup waktu, tidak setengah jam untuk menjelaskan argumen itu. Tapi beberapa sudah dikutip oleh kawan-kawan. Kita konsolidasi demokrasinya kemana? Ke pasal 1 ayat 2 itu Undang-Undang Dasar. Apa itu? Kedaulatan rakyat. Itulah hakikat yang paling utama dari demokrasi, mengembalikan kedaulatan setiap individu. Karena kita kembali ke apa yang disebutkan tadi oleh Umar bin Khattab, nggak boleh orang ditindas atas dasar apapun. Tidak oleh negara, tidak oleh kerajaan, tidak oleh apa. Dia bebas. Ya gitu. Itulah hakikat yang paling utama dari manusia. Bebas itu gitu. Dan mungkin karena bebas itu saya sampai sekarang bisa bertahan, nggak mau masuk partai gitu. Kenapa? Karena masuk partai itu mau saya nggak bebas juga nantinya gitu. Meskipun hatinya di kuning, Pak. Hah? Hatinya di kuning. Bisa kuning, bisa merah, bisa. Gitu. Nah, Pancasila itu menurut saya perwujudan dari pasal pertama. Ingat itu loh ya, yang disebutkan di dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya apa? Yaitu liberalisme. Manusia harus diperlakukan secara adil dan manusia itu harus tumbuh dengan cara beradab. Apa yang memungkinkan orang bisa tumbuh secara beradab? Ya demokrasi. Gitu. Apa yang memungkinkan orang bisa diperlakukan secara adil? Ya salah satunya proporsional terbuka. Kenapa saya katakan begitu? Karena kamu dapat suara sesuai dengan kemampuanmu kan? Kalau kau cuma dekatin setahun, ya kau dapat 10.000. Kalau dekatin 2 tahun, kau dapat 30.000 gitu. Dan trennya ke sana, Bu Akbar. Trennya kita itu ke sana. Jadi kalau Anda berdasarkan pengalaman Anda sendiri, memang repot. Tapi kalau Anda baca tren ini, sebetulnya yang Anda sebutkan itu kita udah jauh melangkah kok. Sejak 2004 gejalanya sudah ada. Saya sampai tulis satu media itu. Partai politik jumud, masyarakat pemilih berkembang baik. Nah itu kita terasa sekarang. Kita pakai survei aja, data-data survei. Di hampir semua lembaga survei, tidak sebagai yang itu saya melakukan survei ke sini, mengkonfirmasi apa yang menjadi keyakinan saya sejak awal, bahwa uang itu tidak mempengaruhi duit. Bahwa pemilih terima uang, ya 9 dari 10 yang ditanya terima uang. Kalau penting dia bisa. Tapi apakah pemilih itu uang itu menjadi dasar dia memilih orang? Tidak. Hanya 3 dari 10 itu yang mengatakan milih berdasarkan uang. Tujuannya kembali ke orang yang pertama itu. Apa orang pertama? Dia kenal. Maka ketika kita tertutup, tidak ada caleg-caleg yang namanya populer, tapi sekaligus ada caleg-caleg yang mau turun ke daerah, repot-repot. Dia tetap ongkang kaki di Jakarta, masuk kafe, keluar kafe, restoran, keluar ke restoran. Yang penting mungkinannya, ya kan, berasnya, ya kan, garamnya, ya. Itu bertebaran di daerah. Dan kita perlu nama dia, cukup nama partai, karena dia nomor 1. Cuma dia punya sumbangsi tebarin beras, tebarin. Jadi jangan katakan bahwa di politik tertutup itu nggak ada politik uang. Karena yang ngerjain itu partai, bukan kita. Cuma kita nyumbang juga ke partai itu. Bagi-bagi beras, bagi-bagi ini, bagi-bagi seterusnya. Itu yang saya sebut tadi, di politik tertutup itu, uangnya terkonsolidasi. Dia di partai. Yang terbuka itu, uangnya menyebar kepada masyarakat. Tapi apakah masyarakat memilih berdasarkan uang? Tidak, benar. Ini survei loh ya. Di pengalaman semua orang. Kemarin saya ketemu dengan Bang Waskito ya, Kota DPRD Jakarta.
Bambang Yogo. Bukan. Jadi fraksi PD Perjuangan itu yang Bambang Pacul. Abang Pacul. DPR RI. Hah? Jawa Tengah. Iya, Bambang Pacul ada DPR RI. Yang satunya lagi tuh Gembong. Waktu itu beliau mereka angkat sama saya karena mereka sedang launching hasil kerja mereka tahunan. Dia cerita kepada saya, mulai jujur aja ya, saya nggak keluar lebih dari 400 juta pemilih yang kemarin. Bener nih, nggak lebih dari 400 juta di DKI Jakarta. Jadi bagaimana bisa cerita? Karena semua konsumsi masyarakat sendiri yang bayar. Bahkan pada tingkat tertentu kalau saya masuk ke KP-KP orang Batak, kata dia pikir orang Batak kita tekan keras, kagak. KP-KP orang Batak itu Bung Gembong, silakan Anda kampanye, semua kebutuhan ini nanti saya yang bayar. Kopinya macam-macam. Kenapa bisa begitu katanya? Karena mereka kenal saya. Apa yang mereka kenal dari saya? Prestasi saya. Kami tahu Anda bagus di DKI Jakarta, kritis, macam-macam. Oleh karena itu kami pilih kembali 2019. Dia ngaku nggak lebih dari 400 juta. Dia pengakuannya ya. Saya bilang tolong dituliskan karena banyak orang tak percaya kisah yang beginian saya bilang. Dan ini bukan satu dua orang, Bu. Banyak orang yang tiba-tiba mendapat berkah pemilu. Salah satunya ya karena presiden siapa mereka gitu ya. Yang kedua karena kemampuan merawat konstituen. Salah satunya Bung siapa itu yang dari Bandung Nasdem sekarang itu Muhammad. Bukan, yang penyiar radio dulu tuh. Oh, si Farhan. Saya tanya beliau banyak bulan dulu tidak. Kenapa bisa begitu? Karena saya yang memang mendapatkan popularitasnya melalui kerja-kerja konkret di masyarakat. Itu yang saya sebutkan. Oleh karena itu jangan diharapkan ada orang yang kemudian tumbuh besar di luar ditarik partai. Karena mekanisme orang menjadi pemimpin sekarang nggak hanya melalui partai, melalui banyak sekali jalan. Dan oleh karena itu saya mengatakan desainnya ke depan partai itu nggak lebih sebagai alat legalisasi untuk mengadministrasikan caleg-caleg ini yang tumbuh berkembang melalui dunia profesi yang begitu beragam ini. Jadi jangan dipatok lagi hanya partai politik. Makanya saya mengatakan memang masih relevan nanti partai politik itu. Jangan-jangan ke depan orang milih orang pun tidak lagi pakai partai. Udah Bung Akbar aja kita tahu kok dia bagus di Banten gitu. Dan dapil kita bukan lagi dapil yang sekarang, dapil se-Indonesia pakai tweet aja pakai. Kalau kau Anda dapat 3 juta suara dari netizen misalnya, Anda berhak jadi anggota DPR. Bisa-bisa demokrasi masa datang udah begitu, dan itu bukan yang tren di Indonesia, tren di seluruh dunia. Jadi kalau masih orang berkata pakai partai, pakai itu analisa 60, 70, 80, 90. Analisa 2000, nah netizen. Makanya boleh-boleh jauh tahun ke depan, apakah demokrasi sistem pemilu kita bisa sadar terjadi perubahan? Dan perubahan itu beradaptasi dengan kultur politik baru dari masyarakat netizen kita. Saya mengatakan tadi jangan-jangan nggak dikenal lagi namanya dapil. Hitung suara aja. Kalau Anda dapat 3 juta, 4 juta, udah kamu jadi anggota DPR. Di DPR nanti baru ada pengelompokan namanya fraksi. Fraksi itu berdasarkan apa ya? Katakanlah berdasarkan partai. Tapi orang dipilihnya sudah begitu. Itu sistem apa namanya? Kita nggak tahu karena proporsional terbuka, proporsional tertutup itu diciptakan tahun 1000 apa ya? Ya tahun mungkin 1700-an ya orang bicara itu. Tahun 2000 ke sono mungkin proporsional terbuka tertutup itu juga nggak ada relevan gitu loh. Bahkan boleh jadi distrik juga nggak ada relevan. Orang menemukan model formulasi sistem politik baru yang sudah pasti bukan Khalifah gitu loh kira-kira kan. Nah sebaliknya. Nah kita mengarah ke sana. Apakah Pancasila membuka peluang itu? Belum jelas kok di pasal kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan ditegaskan lagi di dalam lagu Indonesia Raya kan. Bangun jiwanya, bangun raganya. Partai politik itu raga, jiwanya, demokrasi. Itu yang saya kritik Pak Jokowi. Betul, Anda udah bangun ya raga bangsa ini, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu raga semua. Tapi jiwa bangsa kita adalah demokrasi. Oleh karena itu kewajiban kita menyeimbangkannya. Jangan seperti terjadi Orde Baru. Jiwa raganya dibangun, jiwanya ditinggalkan. Kejadian 98.
Dia juga polanya seperti itu sekarang. Malah minta 3 periode. Itu nggak membangun jiwa, itu namanya meruntuhkan bangunan. Demokrasi, jaga kebebasan berpikir, kebebasan berpikir, jangan dikit-dikit tangkap polisi, dikit-dikit makar. Itu sudah hampir 10 orang. Ya, yang disebut dengan makar sampai sekarang tak jelas kasusnya. Nah, terakhir, apakah ini bagian dari skenario menjadikan orang-orang tertentu di partai menjadi ketua umum? Kita usah menyebutkan nama. Skenario, jawaban saya iya. Kenapa? Udah kebayang deh. Kalau kita pakai proporsional tertutup, pasti calon presidennya adalah ketua umum yang ada sekarang ini. Tidak ada kesulitan lagi bagi mereka untuk jadi calon presiden itu, ya kan? Akbar, Bung Airlangga, calon presiden dari Golkar, udah pasti. Gak ada lagi macam-macam. Tapi karena kita pakai proporsional daftar terbuka, plus di sistem proporsional daftar pemilihan langsung, mereka negosiasi dengan publik. Gak bisa tidak. Tapi tadi Bung Akbar bagus. Itu udah dipertanyakan di kepala saya sejak 10-13 tahun yang lalu. Karena saya kan dulu sering diajak untuk ngasih materi anggota-anggota DPR, ya kan? Berdebat anggota DPR-nya itu. Kamu ini kan dapat kursi, tak pernah kamu di partai seperti saya kerja di partai. 10 tahun saya di partai, menang pun gak kamu yang dapat kursi. Ya, ini antara caleg populer dan berdebat itu soal mekanisme di dalam partai. Dan oleh karena itu, kalau kita mau pakai proporsional terbuka ini, saya tetap mengusulkan, memang betul salah satu syarat orang dicalonkan itu harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai calon anggota partai minimal 1 tahun, sehingga yang ngurus partai benar nggak ketinggalan popularitas gitu loh. Dia bisa kemana-mana, sementara yang ngurus administrasi dulu di belakang meja dulu, begitu masuk ke pencalekan yang nggak dapat suara, nggak dikenal orang. Persis seperti yang saya kritik kepada Pak Airlangga, yang kemudian saya banyak dibully gara-gara itu. Banyak dibully tuh. Terima kasih ini pas mengundang saya gara-gara itu. Saya khawatir itu gara-gara itu diundang-undang orang kita kan. Saya bilang begini, salah satu syarat bagi Pak Airlangga bisa dicalonkan sebagai calon presiden yang konkret cuma 2 pilihannya. Pilihan pertama adalah ya seperti yang sekarang, tidak jadi calon presiden tapi calon wakil presiden. Yang kedua adalah calon presiden tapi berhenti jadi menteri. Kenapa? Supaya dia bisa pilih. Nggak bisa Bung di era sekarang ini hanya di belakang meja tiba-tiba calon presiden, nggak bisa. Itu tahun 70-an terjadi, 80-an, 90-an dengan pemilihan presiden di bawah MPR sudah ada pasti calon presiden kita ketua umum ini. Persis seperti yang disebutkan oleh orang Amerika yang sangat bangga. Kami bangga sistem kami. Sebab seminggu setelah pemilihan kami sudah tahu siapa presiden. Kira-kira gitu ya. Ada yang lagi mengatakan, lebih hebat lagi sistem kami. 1 minggu sebelum pemilu kami sudah tahu siapa calon presiden. Kalah sama Indonesia. Kenapa? 5 tahun sebelum pemilu kami sudah tahu siapa yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak Dokter. Ya, terima kasih. Melegalisir kepentingan calon anggota legislatif atau presiden dan seterusnya. Nah, saya menarik ya yang terakhir yang ditanyakan Pak Maruli nama saya. Apakah itu untuk kepentingan Puan Maharani misalnya? Ya, saya kira bisa ditarik ke arah itu. Bisa ditarik ke arah itu. Tetapi yang perlu diperhatikan, Bang Rai, saya nggak tahu nih, karena konsolidasi politiknya cukup nggak itu sampai 2024 misalnya? Nggak cukup kan kalau menurut hemat saya kan? Kalau kemudian mengedepankan proporsional tertutup ini lalu kemudian merubah juga tata kelola demokrasi kita di parlemen. Saya kira nggak cukup itu, ramai sekali nanti negara ini. Nah, itu yang harus kita perhitungkan juga. Tetapi manakala itu kemudian sampai ke dalam analisis semacam itu terbukti ya kita siap-siap juga menanggung risiko yang lebih besar dari sekedar pesta demokrasi. Saya kira itu. Terima kasih.